Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ganti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara terpenting dalam kehidupan kita di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya itu adalah perkataan iman. Itu lebih penting daripada es air ketika kita kehausan. Iman lebih penting daripada satu butir nasi ketika kita kelaparan. Bahkan iman lebih penting daripada satu tarikan nafas ketika kita sulit untuk bernafas. Apabila ada orang yang mati karena kehausan, mati karena kelaparan, mati karena sulit bernafas, setelah mati tidak akan mengalami haus lagi, tidak akan mengalami kelaparan lagi, tidak akan mengalami susah bernafas lagi. Tapi yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang mati tanpa iman, maka dia akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Menderita ketika mati. Orang yang mati tanpa iman, maka ketika sakaratul maut, dia akan mengalami kepanasan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Walaupun seluruh samudra ditumpahkan ke tenggorokannya, tidak akan hilang rasa haus. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam kubur, orang yang mati tak bawa iman akan mengalami penderitaan yang lebih dahsyat. Diguling-gulingkan tubuhnya di atas bara api siang dan malam sampai hari kiamat. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali wanita, ketika melihat ada orang menanggang daging buat kambing guling, maka dia meneteskan air mata. Santri-santrinya bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau menangis? Bukankah yang kita saksikan itu pemandangan yang indah, pemandangan yang nikmat? Ada orang bakar daging." Maka beliau katakan, "Wahai santriku, ketahuilah, kalau sekarang kita menyaksikan ada kambing diguling-gulingkan di atas bara api, itu jasad tanpa ruh. Tapi nanti manusia diguling-gulingkan di atas bara api siang dan malam sampai hari kiamat, itu jasad beserta ruhnya." Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, memang betul ruhnya telah meninggalkan jasadnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. 7 langkah orang yang bertakziah meninggalkan kuburnya, maka ruhnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai hari kiamat. Belum lagi penderitaan orang yang tanpa iman ketika di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahsyat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana hari demi hari kita mesti usaha atas iman. Bagaimana iman wujud dalam hati kita, keluarga kita, dan umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, hari-hari kita dakwahkan pentingnya perkara ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang tegas. Dalam fadilah zikir, qawlan sadida itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sabdakan kepada para sahabat, "Jadidu imanakum." Qila wa kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara perbaiki iman kami ya Rasulullah? Imannya sahabat ini iman yang begitu luar biasa, sampai-sampai dikatakan andaikan pemandangan surga dan neraka dinampakkan di hadapan mereka, sudah mentok iman mereka, yakinnya sudah luar biasa, tapi masih diperintahkan untuk berbagai iman. Bagaimana caranya? Kata sahabat. Pertanyaan sahabat pada Rasulullah. Rasulullah sabdakan, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Berbanyaklah mengucapkan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya aksiru min qawli, bukan aksiru min dzikri. Kalau aksiru min dzikri, perbanyak zikirkan. Kenapa kok tidak aksiru min dzikri? Karena dalam hadis lain Rasulullah sabdakan,
seseorang yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah itu akan dapat manfaatnya kalimat itu selama dia tidak mengabaikan hak-haknya. Maka para sahabat bertanya, mal istighfaru bihaqqiha ya Rasulullah? Bagaimana seseorang dikatakan mengabaikan hak kalimat la ilaha illallah? Yadharul munkaru fala yunkaru wala yubayyin. Dia lihat kemungkaran ada di hadapannya tapi tidak ada usaha untuk mencegah dan merubahnya. Dia lihat ada orang nggak sholat, dia anteng-anteng saja. Dia lihat ada wanita atau bahkan keluarganya, istrinya, anaknya tidak tutup aurat, dia anteng-anteng saja. Tidak ada usaha mencegah dan merubahnya. Maka walaupun dizikirkan kalimat itu, tapi dia tidak akan dapat manfaat kalimat itu karena tidak ditunaikan haknya. Jadi hak kalimat la ilaha illallah itu kita mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Yang pertama, iman akan kuat, iman akan muncul dalam hati kita kalau kita dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, apabila ada yang sampaikan perkara iman, penting yang perkara iman, kita dengar dengan penuh perhatian dan kita benarkan. Dan yang ketiga, kita doa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan hakikat iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bi zurratil iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan iman, matikan aku dalam keadaan iman, dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang ahlul iman. Dan yang lebih penting lagi hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila ada tawaran untuk usaha atas iman, maka kita siapkan harta kita, diri kita, waktu kita untuk sambut takaja usaha atas iman. Semua bersedia insyaallah. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan untuk umat ini sampai hari kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang terbaik untuk umat ini. Maka apa yang ada pada diri Rasulullah menjadi contoh terbaik, menjadi suri teladan untuk umat sampai hari kiamat. Allah Maha tahu kalau kita itu manusia biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita seorang nabi sama dengan kita manusia. Tetapi beliau adalah manusia yang paling mulia, dan apa yang telah dicontohkan kepada beliau ini dapat kita amalkan. Contoh orang-orang yang telah berhasil mencontoh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum mereka kenal dengan agama, sebelum mereka kenal dengan Islam, jasad mereka manusia, tetapi perilakunya lebih buas daripada binatang buas. Gemar berperang antara satu suku dengan suku yang lain, meminum darah dan memakan bangkai adalah kesukaan mereka. Meminum arak dengan tengkorak-tengkorak kepala manusia. Wanita begitu hina di masa itu, tidak ada nilainya. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala